Tangisan anakku memecah keheningan malam itu. Pelan, lalu berubah menjadi jeritan panik dari balik kamar gelap di ujung lorong. Aku berdiri gemetar saat pintu rumah berderit terbuka sendiri. Lorong terasa panjang, sempit, seolah hidup dan mengawasi setiap langkahku. Nafasku berat, kakiku lemas. Anakku menangis memanggil namaku, memohon agar aku tidak mendekat. Aku sendirian. Tubuhku lelah, pikiranku kacau. Suamiku ada di rumah, tapi tatapannya dingin, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Ia tidak bergerak, tidak bertanya. Hanya diam, seolah menunggu sesuatu terjadi. Lalu semuanya sunyi, tangisan berhenti. Aku menahan napas. Di saat itulah, mataku menangkap sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan dalam 1 detik itu, dunia yang kukenal runtuh. Karena malam itu aku sadar, bahaya tidak datang dari luar rumah. 2 detik setelah pintu itu terbuka, hanya ada ketakutan, rasa bersalah, dan 1 pertanyaan yang menghantui hidupku. Pernahkah kamu mengabaikan firasat terburukmu dan menyesalinya seumur hidup? Pagi itu tidak datang dengan mimpi buruk atau suara keras. Ia datang dengan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Perasaan kosong yang tidak bisa kujelaskan. Aku membuka mata, dan butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku terjaga. Udara di kamar terasa dingin, terlalu dingin untuk pagi yang seharusnya biasa. Cahaya matahari menembus gorden dengan warna pucat, tidak hangat, seolah ragu menyentuh lantai. Aku menarik napas pelan, mendengarkan keheningan, mencoba menemukan alasan logis mengapa dadaku terasa sesak. Di sampingku, tempat tidur kosong. Spray di sisi suamiku sudah rapi, terlalu rapi. Tidak ada lekukan tubuh, tidak ada kehangatan yang tertinggal. Seolah ia tidak tidur di sana sama sekali. Aku duduk perlahan, kakiku menyentuh lantai yang dinginnya langsung merambat ke tulang. Jam dinding berdetak pelan, namun terdengar seperti palu kecil di kepalaku. Aku berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Rumah ini biasanya menyambutku dengan suara kecil, langkah kaki, televisi yang menyala, atau setidaknya aroma kopi. Tapi pagi ini, rumah seperti menutup diri. Tidak ada suara, tidak ada aroma. Bahkan udara terasa datar, seperti ruangan kosong yang baru dibuka setelah lama terkunci. Aku menyalakan kompor, merebus air, memanggang roti. Gerakanku otomatis, seperti mengikuti naskah lama yang sudah kuhafal di luar kepala. Tapi tidak ada perasaan di dalamnya. Setiap bunyi kecil terdengar terlalu jelas. Air mendidih terdengar seperti bisikan. Roti yang meloncat dari pemanggang membuatku tersentak. Anakku muncul di ambang pintu dapur, tanpa suara. Ia berdiri di sana beberapa detik sebelum aku menyadarinya. Rambutnya kusut, matanya besar dan gelap, seperti tidak tidur nyenyak. Tangannya menggenggam ujung baju tidurnya, dan ia tidak langsung mendekat. Ia menatapku, lalu melirik ke lorong di belakangnya, seolah memastikan sesuatu tidak mengikutinya. "Bu," katanya pelan. Hanya 1 kata, tapi cukup untuk membuat dadaku mengencang. Aku bertanya, "Ada apa?" Ia menggeleng, lalu berjalan pelan ke kursi makan dan duduk tanpa suara. Biasanya ia akan memelukku, atau setidaknya tersenyum. Pagi ini, punggungnya kaku. Setiap kali terdengar bunyi kecil dari arah lain rumah, bahunya terangkat. Aku memperhatikan cara ia makan, lambat, ragu. Ia berhenti setiap beberapa suap menoleh mendengarkan. Aku bertanya apakah ia bermimpi buruk. Ia mengangkat bahu. Kamarnya dingin katanya. Aku menyentuh tangannya. Tidak dingin. Keningnya normal. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak tenang. Ketakutan yang belum punya nama. Suamiku muncul beberapa menit kemudian. Ia sudah berpakaian rapi, rambut tersisir sempurna, wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ia mencium kening anak kami sekilas, lalu duduk dan membuka ponsel. Tidak ada sapaan pagi, tidak ada pertanyaan tentang tidur kami. Aku menunggu, memberi ruang agar ia bicara, tapi ia hanya menatap layar. "Kamu bangun jam berapa?" tanyaku. "Lebih awal," jawabnya singkat, tanpa mengangkat kepala. Tidak ada penjelasan, tidak ada senyum. Anak kami tidak menatapnya. Ia fokus pada piringnya.
Jari-jarinya mencengkeram sendok terlalu erat. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, menyalahkan diriku sendiri, karena mungkin terlalu sensitif. Tapi sesuatu di dalam diriku menolak penjelasan sederhana itu. Setelah suamiku berangkat kerja, rumah kembali tenggelam dalam keheningan. Aku membersihkan ruang tamu, menyapu lantai, mengelap meja. Setiap sudut rumah terasa dingin, tidak ramah. Tirai bergoyang sedikit, meski tidak ada angin. Aku mendengar suara langkah dari lantai atas. Lalu teringat anakku sedang di kamarnya. Aku memanggil namanya. Jawabannya datang cepat, terlalu cepat, seperti ia sudah menunggu. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang tidak seharusnya ada. Bingkai foto keluarga di lorong bergeser beberapa sentimeter ke kanan. Aku berhenti, menatapnya lama. Aku yakin aku tidak memindahkannya. Pintu kamar tamu terbuka sedikit, padahal aku selalu menutupnya rapat. Aku menutupnya kembali, mencoba menertawakan diriku sendiri. Mungkin aku hanya lelah. Mungkin pikiranku bermain-main. Tapi rasa itu tidak pergi. Siang hari, anakku tidak mau bermain di luar. Ia biasanya suka halaman, tapi hari ini ia memilih duduk di dekatku, menggambar. Gambarnya tidak seperti biasanya. Tidak ada matahari, tidak ada orang. Ia menggambar pintu. Banyak pintu. Beberapa terbuka, beberapa tertutup rapat. Aku bertanya kenapa. Ia tidak menjawab. Ia hanya menekan pensil lebih keras, sampai ujungnya patah. Sore menjelang. Cahaya berubah menjadi jingga pucat. Aku menyalakan lampu lebih awal. Rumah ini terasa tidak suka gelap. Atau mungkin aku yang tidak suka. Ketika suamiku pulang, aku merasakan perubahan suasana seketika. Ia membawa aroma luar yang dingin. Ia bertanya, apakah kami baik-baik saja? Aku mengangguk. Anak kami berdiri di belakang sofa, memegang bantal, seperti perisai kecil. Makan malam berlangsung dalam keheningan. Sendok beradu dengan piring terdengar terlalu keras. Aku mencoba memulai percakapan, tapi jawabannya singkat. Ketika aku menyebutkan bahwa anak kami terlihat ketakutan, ia berhenti makan sejenak. Hanya sejenak. Lalu ia tersenyum tipis dan berkata, itu hanya imajinasi. Senyumnya tidak sampai ke mata. Malam turun perlahan. Aku membantu anakku bersiap tidur. Di kamarnya, lampu terasa redup meski sudah maksimal. Ia memintaku duduk lebih lama. Ketika aku hendak pergi, ia menarik tanganku. Jangan buka pintu kalau aku panggil, katanya pelan. Aku tertawa kecil, tapi jantungku berdegup tidak wajar. Aku kembali ke kamar, tapi tidak bisa tidur. Aku mendengarkan rumah. Kayu berderak, pipa berdesis, suara-suara biasa, tapi malam ini terasa seperti pesan. Di sampingku, suamiku tidur dengan napas teratur, terlalu teratur. Aku menatap wajahnya lama, mencoba menemukan pria yang dulu membuatku merasa aman. Aku terbangun tengah malam karena suara pelan, seperti benda digeser. Aku keluar kamar perlahan. Lorong redup. Aku melihat pintu kamar anakku tertutup. Baik. Aku hampir kembali ketika mataku menangkap sesuatu di meja kecil dekat tangga. Sebuah kunci, besi tua, dingin, dengan ukiran sederhana. Aku yakin benda itu tidak ada di sana sebelumnya. Aku berdiri lama, memegang kunci itu, mendengarkan rumah yang kembali sunyi. Di dadaku, perasaan yang selama ini hanya firasat mulai berubah menjadi kecurigaan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bertanya apa yang salah dengan rumah ini. Aku bertanya, siapa yang mengaturnya? Aku menyadari sesuatu sedang berubah pada pagi ketika aku menemukan secarik kertas kecil di atas meja dapur. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan. Hanya kertas putih itu, terlipat rapi, berdiri kontras di antara piring dan gelas yang sudah kucuci semalam. Aku yakin meja itu kosong sebelum aku tidur. Aku berdiri lama, menatapnya, seolah jika aku cukup lama diam, kertas itu akan menghilang sendiri. Tulisan di atasnya, sederhana. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada nama. Hanya 3 kata yang ditulis dengan huruf cetak kaku. Jangan percaya siapapun. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Kertas itu dingin, seperti sudah lama berada di sana.
Aku melirik ke sekeliling dapur. Pintu belakang terkunci. Jendela tertutup. Rumah ini tidak menunjukkan tanda pernah dimasuki orang lain. Aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku baju. Nafasku terasa pendek. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri, menyebutnya lelucon buruk atau mungkin kesalahanku sendiri. Tapi tubuhku tidak mengikuti logika. Bahuku tegang. Jantungku berdetak terlalu cepat. Anakku turun dari tangga dengan langkah ragu. Ia berhenti begitu melihatku. Matanya langsung tertuju pada pintu belakang, lalu kembali padaku. "Bu," katanya pelan, "tadi malam ada suara lagi." Aku bertanya suara apa. Ia menggeleng, bibirnya bergetar. Ia mendekat dan memegang ujung bajuku, lebih erat dari biasanya. Aku merasakan ketakutannya menular, merambat ke dadaku. Aku tidak memberitahu tentang kertas itu. Aku hanya mengangguk dan mengajaknya sarapan, tapi sepanjang pagi, aku merasakan tatapannya padaku. Seolah ia tahu aku menyembunyikan sesuatu. Seolah kami berdua sama-sama berpura-pura demi bertahan. Suamiku pulang lebih awal hari itu. Aku mendengar mobilnya berhenti, lalu langkah kakinya yang terukur. Ia masuk dengan senyum kecil yang tidak menyentuh mata. Ia bertanya apa kami baik-baik saja. Aku mengangguk, seperti biasa. Ketika ia melihat kertas catatan belanja di meja, matanya menyapu ruangan terlalu cepat, seperti sedang menghitung. "Kamu pindah-pindah barang?" Tanyanya santai. Aku menggeleng. Ia tersenyum tipis. "Rumah ini suka bikin orang lupa," katanya. Nada suaranya ringan, tapi kata-katanya membuat tengkukku merinding. Anak kami berdiri di belakangku. Jari-jarinya menekan punggungku pelan, seolah mengingatkanku untuk tidak bicara lebih jauh. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda kecil terus bermunculan, pintu lemari yang terbuka sendiri, lampu kamar mandi yang menyala tanpa disentuh, jejak kaki basah di lantai dapur saat hujan, padahal tidak ada yang keluar rumah. Aku mulai mencatat semuanya di kepalaku, menghubungkannya seperti potongan puzzle yang tidak mau menyatu. Anakku berubah. Ia tidak lagi mau tidur sendiri. Ia mengikuti kemanapun aku pergi, bahkan ke kamar mandi. Jika aku menjauh terlalu lama, ia akan memanggil dengan suara panik. "Bu, jangan ke sana," katanya suatu kali saat aku hendak ke gudang. Ketika ku tanya kenapa, ia hanya menggeleng dan menutup telinganya. Suamiku mulai memperhatikan perubahan itu. Ia menyebutku terlalu protektif. Ia berkata, anak perlu belajar mandiri. Kata-katanya terdengar masuk akal. Tapi ada tekanan halus di baliknya. Seperti dorongan yang tidak terlihat. Ketika aku menolak, ia tidak marah. Ia hanya diam, lalu tersenyum kecil, seolah mencatat sesuatu di kepalanya. Lingkungan sekitar rumah juga terasa berbeda. Tetangga yang biasanya menyapa kini hanya mengangguk singkat. Jalanan terasa lebih sepi. Bahkan suara motor lewat terdengar jauh. Suatu sore, aku bertanya pada ibu di seberang rumah, apakah ia mendengar suara aneh malam-malam. Ia terdiam sejenak sebelum berkata tidak, lalu menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Malam itu, aku memeriksa kamar anak lebih teliti. Di bawah tempat tidurnya, aku menemukan coretan di lantai kayu. Garis-garis kecil, seperti hitungan hari, aku menyentuhnya. Sudah lama dibuat. Aku duduk di lantai, mencoba bernapas pelan. Aku menyadari aku tidak lagi takut tanpa arah. Ketakutanku mulai fokus. Aku menyembunyikan kunci tua yang kutemukan sebelumnya di dalam tas. Bersama kertas peringatan itu. Aku tidak tahu apa gunanya. Tapi aku tahu, aku tidak boleh membiarkan siapapun menemukannya. Bahkan suamiku. Terutama suamiku. Suatu malam, saat kami bertiga duduk di ruang keluarga, listrik padam tiba-tiba. Rumah tenggelam dalam gelap. Anak kami langsung memelukku. Suamiku berdiri, mengambil senter, bergerak terlalu cepat, seolah sudah tahu harus kemana. Cahaya senter menyapu dinding. Berhenti sejenak di wajahku. Tatapannya tajam, mengukur. "Tenang saja," katanya. "Ini cuma mati lampu." Aku mengangguk, tapi di dalam kepalaku,
Kertas itu kembali teringat. Jangan percaya siapapun. Kata-kata itu kini terasa berbeda. Lebih spesifik, lebih personal. Ketika listrik menyala kembali, aku melihat sesuatu di dinding lorong. Sebuah tanda kecil, hampir tak terlihat, seperti simbol yang diukir dengan ujung benda tajam. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak bertanya. Aku tidak menunjukkannya. Aku hanya tahu, peringatan itu bukan acak. Bukan untuk semua orang. Malam itu, saat aku berbaring di samping anakku yang akhirnya tertidur, aku menyadari sesuatu dengan jelas dan menakutkan. Apapun yang terjadi di rumah ini, apapun yang sedang mengamati kami, ia tidak berbicara pada dunia. Ia berbicara padaku. Aku menemukan kebenaran itu pada malam yang seharusnya tenang. Hujan turun tipis, mengetuk atap dengan ritme pelan yang biasanya menenangkanku. Malam itu, suara itu terdengar seperti hitungan mundur. Aku berdiri di depan lemari arsip kecil di ruang kerja suamiku. Jari-jariku ragu menyentuh gagang laci paling bawah. Aku tidak tahu apa yang kucari. Aku hanya tahu, aku tidak bisa berhenti sekarang. Laci itu terkunci. Kunci tua di dalam tasku terasa berat saat ku genggam. Logamnya dingin, seolah mengingatkanku bahwa aku sedang melangkah ke sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Saat kunci berputar dan laci terbuka, bunyinya terlalu keras di rumah yang sunyi. Aku berhenti, menahan napas, mendengarkan, tidak ada langkah, tidak ada suara, hanya hujan. Di dalam laci, ada map-map coklat tersusun rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang jarang mengurus dokumen rumah. Aku menarik satu. Namaku tertulis di sampulnya, dengan tulisan tangan suamiku yang kukenal. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada salinan dokumen yang tidak seharusnya ada di rumah kami. Rekening bank atas namaku yang tidak pernah kubuka. Polis asuransi dengan nilai yang membuat kepalaku berdenyut. Tanggal-tanggal yang disorot. Catatan kecil di pinggir kertas, ditulis dengan tinta hitam yang sama. Aku duduk di lantai. Kakiku terasa lemah. Aku membaca ulang, berharap mataku salah. Tapi angka-angka itu tetap di sana. Nama-nama itu tetap sama. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang menolak untuk diterima oleh hatiku. Ini bukan rencana dadakan. Ini bukan kesalahan. Ini sesuatu yang disusun perlahan, dengan ketelitian yang menakutkan. Aku mendengar anakku bergerak di kamarnya. Suara kecil, seperti ia bergeser dalam tidur. Aku segera menutup map dan menyimpannya kembali. Laci kututup perlahan. Aku berdiri, merapikan wajah di cermin kecil di dinding. Aku tidak boleh terlihat berbeda. Tidak sekarang. Tidak di depan anakku. Aku masuk ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang. Wajahnya tenang dalam tidur, tapi tangannya menggenggam selimut erat. Aku menyentuh rambutnya, merasakan kehangatan yang nyata, yang membumi. Di saat itu, rasa takutku menemukan bentuk. Ia bukan tentang diriku, ia tentang kehilangan ini. Tentang dunia yang akan runtuh jika aku gagal melindunginya. Keesokan harinya, aku menjalani hari seperti biasa. Aku membuat sarapan, mengantar anak ke sekolah, menyapa tetangga dengan senyum tipis, tapi setiap gerakan terasa seperti sandiwara. Di dalam kepalaku, potongan-potongan ingatan mulai bergeser. Hal-hal kecil dari masa lalu yang dulu kuanggap normal, kini terasa salah. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kujawab. Keputusan-keputusan yang kuikuti tanpa banyak berpikir. Aku ingat bagaimana suamiku dulu selalu mengatur keuangan. Katanya ia lebih teliti. Aku ingat bagaimana ia mendorongku menandatangani beberapa dokumen tanpa banyak penjelasan. Aku percaya. Aku selalu percaya. Ingatan itu kini terasa seperti pisau kecil yang berputar pelan di dalam dadaku. Sore itu, aku kembali ke ruang kerja saat rumah kosong. Aku membuka map lain. Ada rekaman suara di flash disk kecil. Aku menyalakan laptop dengan tangan gemetar. Rekaman itu berisi percakapan. Suara suamiku terdengar jelas, tenang, terkontrol. Ia berbicara tentang skenario, tentang waktu yang tepat, tentang risiko yang bisa diterima. Ia tidak menyebut namaku, tapi aku tahu siapa yang ia maksud. Aku mematikan laptop sebelum rekaman selesai. Aku tidak sanggup mendengar lebih jauh. Rumah ini berubah di mataku. Dinding-dinding yang dulu menyimpan tawa,
kini terasa menutup diri. Setiap pintu tampak seperti batas yang bisa mengurungku. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, mencoba melihatnya dengan mata baru. Di sudut ruang tamu, kamera kecil terpasang, tersembunyi di balik rak buku. Aku tidak pernah menyadarinya. Aku mematikannya dengan tangan gemetar. Suamiku pulang malam itu dengan wajah yang sama tenangnya. Ia bertanya bagaimana hariku. Aku menjawab singkat. Aku memperhatikan cara ia bergerak, cara ia meletakkan tas, cara ia menatapku sejenak lebih lama dari biasanya. Aku menyadari betapa sedikitnya aku benar-benar mengenalnya. Pria yang duduk di depanku ini terasa asing, seperti aktor yang memainkan peran suami dengan sempurna. Saat makan malam, anak kami bercerita tentang sekolahnya. Suamiku tersenyum, menanggapi dengan nada hangat. Aku melihatnya dari sudut mataku, dan untuk sesaat, ingatan lama muncul. Kami bertiga tertawa di meja yang sama. Aku hampir ingin percaya semuanya masih bisa kembali seperti dulu. Tapi kemudian aku teringat dokumen-dokumen itu, rekaman itu, dan rasa itu menghilang. Malam itu, aku tidak tidur. Aku berbaring di samping suamiku yang terlelap, mendengarkan napasnya yang teratur. Setiap tarikan napasnya terasa, seperti pengingat bahwa ia nyaman, sementara aku berada di ambang kehancuran. Aku menoleh, menatap wajahnya dalam gelap. Aku bertanya dalam hati kapan semuanya berubah. Atau apakah aku yang terlambat melihat? Beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam dua dunia. Di satu sisi, rutinitas yang harus dijaga. Di sisi lain, ketakutan yang terus berkembang. Aku mulai menyembunyikan hal-hal kecil. Dokumen penting anakku kupindahkan. Aku menyimpan uang tunai sedikit demi sedikit. Aku menghafal jadwal suamiku. Semua kulakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Anakku merasakan perubahan itu. Ia semakin dekat denganku, semakin jarang berbicara dengan ayahnya. Suatu malam, ia bertanya dengan suara pelan, "Ayah marah sama kita?" Aku menahan napas sebelum menjawab. "Tidak," kataku. Kebohongan itu terasa pahit, tapi perlu. Aku kembali ke ruang kerja dan menemukan satu map terakhir. Di dalamnya ada foto-foto. Rumah ini dari sudut yang tidak pernah kupikirkan. Anak kami di halaman. Aku di dapur. Waktu-waktu yang diambil tanpa sepengetahuanku. Di balik foto-foto itu, ada catatan kecil. Bukan tentangku, tentang anak kami, tentang nilainya, tentang masa depan yang tidak melibatkanku. Aku duduk lama, menatap foto-foto itu. Kesadaran datang perlahan, seperti racun yang meresap. Aku bukan target utama. Aku hanyalah jalan, alat, yang ingin ia lindungi, yang ingin ia kendalikan, bukan aku. Anak kami adalah pusat segalanya, dan pemikiran itu membuatku lebih takut daripada apapun. Suamiku memanggil dari ruang tamu. Aku menutup map dan keluar dengan wajah tenang. Ia bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku mengangguk. Aku tersenyum. Di dalam, emosiku berputar liar, tapi aku menahannya. Aku tidak boleh pecah. Belum. Malam itu, aku memeluk anakku lebih lama dari biasanya. Aku mendengarkan napasnya sampai tertidur. Aku berjanji dalam hati bahwa aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Suamiku sudah tidur. Aku berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dalam gelap, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat suamiku. Aku melihat ancaman. Aku berbaring tanpa memejamkan mata. Jam berdetak. Hujan berhenti. Rumah terasa terlalu sunyi. Di dalam keheningan itu, satu pemikiran mengeras di benakku. Jika rencana ini sudah lama disusun, maka waktuku hampir habis. Dan ketika pagi datang, aku tahu aku tidak bisa lagi hanya terkejut. Aku harus bersiap bertahan hidup. Aku bangun dengan satu kesadaran yang menyesakkan. Aku tidak punya banyak waktu. Tidak ada alarm, tidak ada suara aneh. Hanya detak jam di dinding yang terasa lebih cepat dari biasanya, seolah rumah ini sendiri menghitung mundur. Aku tetap berbaring beberapa detik, mendengarkan napas suamiku di sampingku. Teratur, dalam, tenang, ketentraman yang tidak lagi menenangkanku.
Aku bangun lebih dulu dan bergerak seperti bayangan. Setiap langkahku ukur, setiap bunyiku tahan. Di dapur, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi pikiranku bekerja jauh lebih cepat dari tanganku. Aku mulai menyusun rencana kecil, rapuh, yang tidak boleh terlihat seperti rencana. Tas sekolah anak, kusiapkan dengan lebih teliti. Aku menyelipkan catatan nomor telepon yang kuhafal di luar kepala. Aku menyimpan uang tunai di saku dalam tasnya. Jumlah kecil agar tidak mencolok. Anakku memperhatikanku dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Ia tidak banyak bicara pagi itu. Ia hanya mengikuti gerakanku. Berdiri terlalu dekat, seperti takut kehilangan kontak. Ketika aku mengikatkan sepatunya, tangannya menyentuh lenganku. "Bu, kita pergi lama?" Tanyanya pelan. Aku menahan napas sebelum menjawab. "Tidak." Seperti biasa, kebohongan itu terasa dingin di lidahku. Suamiku muncul dengan wajah segar, seolah dunia baik-baik saja. Ia memperhatikan kami lebih lama dari biasanya. Matanya berhenti di tas anak, lalu ke wajahku. "Kamu kelihatan capek," katanya. Nada suaranya netral, tapi ada tekanan halus di baliknya. Aku tersenyum kecil. "Kurang tidur," jawabku. Ia mengangguk, seolah mencatat. Hari itu terasa lebih sempit. Dinding-dinding rumah seperti mendekat. Setiap pintu terdengar lebih berat saat dibuka. Aku mengantar anak ke sekolah dengan jantung berdebar, memerhatikan setiap kendaraan yang lewat, setiap bayangan di kaca spion. Ketika ia turun dan berjalan masuk gerbang, aku hampir memanggilnya kembali. Hampir. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menarik perhatian. Aku kembali ke rumah dan mulai mempelajari pola. Jam berapa suamiku biasanya menelepon? Berapa lama ia di kamar mandi? Bagaimana ia bereaksi ketika sesuatu tidak sesuai rencana? Ia bukan orang yang mudah marah. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih tenang ketika situasi mulai bergeser. Dan ketenangan itulah yang paling berbahaya. Kesalahan kecil hampir terjadi sore itu. Aku lupa menutup laci tempat aku menyimpan uang tunai. Tidak sepenuhnya terbuka, tapi cukup untuk terlihat jika seseorang mencari. Suamiku berdiri di ambang pintu kamar, menatap ke dalam. Aku merasakan pandangannya sebelum ia bicara. "Kamu beresin kamar?" tanyanya. Aku mengangguk dan menutup laci dengan gerakan santai. Jantungku berdetak keras, tapi wajahku tetap datar. Ia tersenyum tipis. Terlalu tipis. Sejak hari itu, sikapnya berubah. Ia mulai lebih sering berada di rumah. Pertanyaannya lebih spesifik. "Kamu kemana tadi? Kenapa lama di luar?" Nada suaranya tetap lembut, tapi ruang untuk bernapas semakin kecil. Aku menjawab seperlunya. Tidak lebih, tidak kurang. Aku belajar membaca jeda sebelum ia bicara. Aku belajar kapan harus diam. Anakku semakin takut. Ia tidak mau ditinggal sendiri, bahkan sebentar. Suatu malam, saat aku ke dapur, ia mengikutiku dengan langkah kecil. "Ayah kenapa sering lihat kita?" tanyanya. Aku berjongkok, menatap matanya. "Ayah cuma khawatir," kataku. Ia tidak terlihat yakin, tapi ia mengangguk, karena ia ingin percaya. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Rencana kecil tidak cukup lagi. Aku menunggu momen ketika suamiku harus pergi keluar kota. Sesuatu yang jarang ia lakukan tanpa persiapan. Ketika ia menyebutkan perjalanan singkat 2 hari, dadaku terasa ringan sekaligus berat. Ini kesempatan, dan juga jebakan, jika aku salah langkah. Malam sebelum keberangkatan, aku hampir membatalkan segalanya. Suamiku duduk di ruang tamu, menatap berita di televisi, lalu mematikan layar tiba-tiba. "Kalau aku tidak ada, jangan kemana-mana," katanya tanpa menoleh. Aku menelan ludah. "Kenapa?" tanyaku. Ia menoleh dan tersenyum. "Biar aman." Keesokan paginya, setelah ia pergi, aku bergerak cepat. Terlalu cepat, mungkin. Aku menjemput anak lebih awal dengan alasan sakit. Aku tidak pulang ke rumah. Aku menuju terminal kecil di pinggir kota. Tempat orang datang dan pergi tanpa banyak pertanyaan. Tanganku berkeringat saat membeli tiket.
Aku memilih tujuan acak. Yang penting jauh. Kami duduk di bangku keras, menunggu. Anakku memegang tanganku erat. "Bu, kita main?" tanyanya. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Di dalam kepalaku, suara-suara bersahutan. Setiap langkah kaki terasa mendekat. Setiap pengumuman terdengar seperti peringatan. Ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Terlalu cepat. Aku tidak mengangkat. Aku mematikan ponsel. Detik berikutnya, pengumuman keberangkatan terdengar. Aku berdiri, menarik anakku. Lalu aku melihatnya. Suamiku berdiri di ujung ruangan, tas masih di bahunya. Wajahnya tenang, seolah ini bagian dari rencana. Ia berjalan mendekat. Orang-orang di sekeliling kami tidak memperhatikan. Ia berhenti di depanku. "Kita pulang," katanya pelan. Bukan perintah, tapi kepastian. Aku mundur selangkah. Tangannya menyentuh lenganku. Tidak keras, tapi cukup untuk menghentikanku. Anakku menangis pelan. "Aku hanya ingin aman," kataku. Suaraku hampir tidak keluar. Ia menatapku lama. Aku juga. Kami tidak jadi pergi kemana-mana hari itu. Di mobil, perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Rumah menyambut kami dengan sunyi yang sama. Tapi kini, terasa seperti penjara yang mengunci dari dalam. Aku duduk di kamar anak, memeluknya, mendengarkan napasnya yang tersengal sampai tenang. Malam itu, aku menyadari satu hal dengan jelas dan menyakitkan. Aku tidak bisa melarikan diri sendirian. Dan selama aku sendirian, setiap jalan keluar hanya akan membawaku kembali ke neraka yang sama. Aku bertemu dengannya di tempat yang tidak pernah terpikirkan sebagai tempat aman. Sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan lama, nyaris sepi, dengan lampu kuning redup, dan suara kipas angin tua yang berdecit tanpa irama. Aku duduk dengan punggung tegak, ponsel di tas, tangan menggenggam cangkir yang sudah dingin. Jantungku berdetak terlalu keras untuk ruang sekecil itu. Setiap pintu yang terbuka membuat ototku menegang. Ia datang tanpa banyak isyarat. Duduk di depanku, melepas jaketnya perlahan, lalu menatapku seolah kami sudah lama saling mengenal. Wajahnya keras, dengan garis-garis usia yang tidak hanya datang dari waktu. Matanya tajam, lelah, tapi waspada. "Kamu terlambat," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk, mencoba menilai apakah aku baru saja membuat kesalahan terbesarku. Namanya tidak penting. Yang penting adalah apa yang ia ketahui. Ia bukan orang baik. Aku bisa merasakannya dari cara ia mengamati sekeliling sebelum bicara. Dari cara ia menyimpan ponselnya terbalik di meja. Ia tahu bagaimana rasanya dikejar. Ia tahu bagaimana rasanya kalah. Dan entah kenapa, ia memilih duduk di depanku sekarang. "Kamu tidak aman di rumah itu," katanya, tanpa basa-basi. Kata-katanya jatuh pelan, tapi berat. Aku menahan napas. Mendengar orang lain mengucapkannya membuat ketakutanku terasa nyata. Ia menyebut nama suamiku, lalu berhenti sejenak, menunggu reaksiku. Aku tidak bereaksi. Aku sudah belajar bahwa diam adalah satu-satunya perlindungan yang kumiliki. Ia mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang masa lalu yang tidak pernah kucurigai. Tentang jaringan, tentang transaksi, tentang bagaimana suamiku bukan hanya seorang pria yang dingin, tapi seseorang yang terbiasa merencanakan hidup orang lain, seperti menyusun jadwal kerja. Informasi itu tidak datang sebagai kejutan besar. Yang menghancurkan adalah detail-detail kecil yang mengisi celah-celah kosong di kepalaku. Hal-hal yang kini terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Aku pulang dengan kepala penuh dan langkah ringan yang palsu. Di rumah, anakku menyambutku dengan senyum kecil yang sudah lama tidak kulihat. Untuk sesaat, rasa aman yang rapuh menyelimuti kami. Aku menyiapkan makan malam lebih pelan, lebih sadar. Aku memperhatikan napas anakku saat ia duduk di meja, mendengarkan suaranya yang mulai kembali riang. Aku menyimpan pertemuan itu dalam-dalam. Tidak satu pun ekspresiku boleh berubah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola baru. Aku bertemu dengannya beberapa kali, selalu di tempat berbeda, selalu singkat, selalu hati-hati. Ia tidak pernah menjanjikan keselamatan. Ia hanya menawarkan kemungkinan. Rencana mulai terbentuk, bukan sebagai jalan keluar yang bersih, tetapi sebagai serangkaian pilihan buruk yang harus kupilih salah satunya. Aku belajar mengendalikan ketakutanku. Bukan dengan menekannya,
tetapi dengan menggunakannya. Aku mulai memperhatikan suamiku dengan mata yang lebih tajam. Cara ia mengatur jadwal. Cara ia bertanya dengan nada yang terdengar peduli, tapi sebenarnya memeriksa. Aku mencatat semuanya di kepalaku, karena kertas bisa ditemukan. Aku menjadi tenang dengan cara yang baru, dingin, terukur. Anakku merasakan perubahan itu. Ia mulai tidur lebih nyenyak. Ia tidak lagi terbangun karena suara kecil. Suatu malam, ia berkata, "Bu, sekarang rumahnya lebih diam." Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tidak memberitahunya bahwa diam ini bukan berarti aman. Hanya berarti badai sedang menahan napas. Sekutuku memperingatkanku bahwa waktu kami tidak banyak. Ia menduga suamiku sudah mencurigai sesuatu. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak jeda yang tidak wajar. Rencana kami membutuhkan satu langkah besar. Satu keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku harus memilih antara keselamatan jangka pendek dan kemungkinan kebebasan. Ada momen ketika aku hampir menyerah. Ketika suamiku duduk di sampingku di sofa, menonton televisi, dan untuk sesaat tampak seperti pria yang dulu kucintai. Tangannya menyentuh tanganku. "Kamu kelihatan lebih tenang," katanya. Aku menelan ludah dan tersenyum. Di dalam, aku bertanya apakah aku masih bisa menyelamatkan sesuatu dari semua ini. Pengkhianatan kecil hampir terjadi ketika sekutuku terlambat muncul di pertemuan yang dijanjikan. Aku menunggu terlalu lama, merasakan keringat dingin di punggungku. Ketika ia akhirnya datang, matanya berbeda. "Ada yang berubah," katanya. Aku tidak bertanya apa. Aku sudah tahu artinya. Setiap orang punya harga. Setiap orang bisa patah. Kami tetap melanjutkan rencana, meski kini terasa seperti berjalan di atas es tipis. Aku memindahkan beberapa barang penting anakku. Aku mengajarinya hal-hal kecil, tanpa menjelaskan alasannya. Nomor telepon, nama lengkapku. Hal-hal yang tidak seharusnya diajarkan dengan nada setenang itu. Suamiku semakin sering diam. Diam yang berat, penuh makna. Ia tidak lagi banyak bertanya. Ia mulai mengamati. Dan pengamatan itu terasa seperti sorotan lampu yang tidak pernah mati. Aku tahu, ia hampir sampai pada kesimpulan yang sama denganku. Bahwa permainan ini sudah terlalu jauh untuk berpura-pura. Malam ketika semuanya terungkap, datang tanpa tanda. Aku menemukan pesan singkat di ponselku. Satu kalimat, dari nomor yang tidak kukenal. Aku membaca ulang, memastikan aku tidak salah paham. Jantungku berhenti sejenak. Rencana kami diketahui. Tidak semuanya, tapi cukup. Aku duduk di tepi ranjang anakku, menatap wajahnya yang tertidur. Aku merasakan ketenangan aneh, bercampur ketakutan yang tajam. Tidak ada lagi ruang untuk strategi kecil. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Aku menyadari satu hal dengan kejelasan yang dingin. Sekutu dalam kegelapan hanya bisa membawaku sejauh ini. Setelah ini, aku harus menghadapi sumber kegelapan itu sendiri. Dan konfrontasi tidak bisa lagi dihindari. Aku melihat wajah aslinya, pertama kali bukan melalui teriakan atau kekerasan, melainkan melalui ketenangan yang terlalu sempurna. Pagi itu, ia menatapku lebih lama dari biasanya saat aku menuangkan kopi. Tidak ada kemarahan, tidak ada senyum. Hanya tatapan datar yang membuat udara di antara kami menegang. Aku tahu, di balik ketenangan itu, sesuatu sedang dihitung. Ia mulai berbicara lebih banyak. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang hal sepele. Ia berbicara tentang masa depan dengan nada logis, terstruktur, seperti seorang manajer yang menjelaskan proyek besar. Semua orang butuh kepastian, katanya suatu malam. Ketidakpastian itu berbahaya. Aku mengangguk pelan, menyembunyikan reaksi. Aku mendengarkan, karena aku mulai mengerti bahwa setiap kalimatnya adalah potongan peta. Sedikit demi sedikit, logikanya terbuka. Ia percaya bahwa manusia bisa diatur seperti sistem, bahwa emosi hanyalah gangguan. Ia tidak melihat dirinya sebagai orang jahat. Ia melihat dirinya sebagai orang yang berani melakukan apa yang orang lain takutkan. Aku hanya memastikan segalanya berjalan sesuai rencana.
katanya. Seolah itu penjelasan yang cukup. Aku merasakan dingin di tulang belakangku. Inilah wajah predator itu. Tenang, rasional, tidak pernah merasa bersalah. Manipulasinya terasa jelas ketika aku mulai mengingat kembali masa lalu kami. Bagaimana ia selalu tahu kapan harus menjadi hangat, kapan harus diam, kapan harus membuatku merasa bersalah karena ragu. Aku melakukan ini untuk kita adalah kalimat yang paling sering ia gunakan. Dan aku mempercayainya berkali-kali. Kesadaran itu datang seperti gelombang duka yang tertahan. Aku tidak hanya takut padanya. Aku marah pada diriku sendiri. Ia mulai memainkan emosi dengan lebih terang-terangan. Jika aku tampak ragu, ia akan menjadi perhatian. Jika aku tampak terlalu tenang, ia akan menciptakan krisis kecil. Semua terukur, semua disengaja. Aku belajar bahwa ia menikmati keseimbangan rapuh itu. Ia menikmati melihatku berusaha keras tetap stabil. Dan dalam permainan itu, ia selalu merasa unggul. Anakku melihat perubahan itu dengan caranya sendiri. Ia tidak lagi bertanya kenapa ayahnya berbeda. Ia tidak lagi mencari penjelasan. Ia berdiri lebih dekat denganku. Bahunya tegak, matanya awas. Suatu malam, ia berkata, pelan, "Bu, aku tidak takut." Aku menatapnya. Terkejut, ia menggenggam tanganku. Aku bisa kuat. Kata-kata itu sederhana, tapi memberiku kekuatan yang tidak pernah kubayangkan. Ia bukan lagi alasan aku takut. Ia menjadi alasan aku berani. Lingkaran ancaman semakin sempit. Suamiku mulai mengontrol hal-hal kecil. Jam keluar rumah. Siapa yang kutemui. Ia tidak melarang secara langsung. Ia hanya membuat pilihan lain terasa berbahaya. Setiap batas yang ia pasang terasa halus, hampir tidak terlihat, tapi efektif. Aku merasakan ruang gerakku menyusut, seperti ruangan yang perlahan kehilangan udara. Sekutuku mulai gelisah. Pesan-pesannya singkat, sering terlambat. Aku bisa merasakan keraguan di balik kata-katanya. Ia tahu risiko bermain terlalu dekat dengan seseorang seperti suamiku. Kesetiaannya diuji bukan dengan ancaman langsung, tetapi dengan tawaran. Aku tidak tahu apa yang ditawarkan, tapi aku tahu tawaran itu ada. Dunia seperti ini selalu bekerja begitu. Kesalahan lama kembali menghantui ketika aku menemukan satu catatan tua di antara dokumen lama. Catatan tentang keputusan yang pernah kuambil bertahun-tahun lalu. Tentang seseorang yang pernah kutinggalkan demi hidup yang kuanggap lebih aman. Aku menyadari bahwa predator seperti suamiku tidak muncul begitu saja. Ia tertarik pada celah. Dan aku pernah membuka celah itu, tanpa sadar. Konfrontasi kecil mulai terjadi. Tidak dalam bentuk pertengkaran, tetapi dalam tatapan dan jeda. Suatu malam, ia berdiri di ambang pintu kamar anak kami, menatap ke dalam terlalu lama. Dia tumbuh cepat, katanya. Aku berdiri di sampingnya. Aku tahu, jawabku. Aku tidak bergerak. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Itu bagus. Senyum itu tidak mengandung kehangatan apapun. Aku merasakan ketegangan menumpuk, seperti kabel yang ditarik terlalu kencang. Setiap hari, aku menunggu titik pecah. Aku tahu itu akan datang. Aku hanya tidak tahu kapan dan dalam bentuk apa. Aku menyimpan ponselku dekat, tidur dengan satu mata terbuka. Aku mengajarkan anakku cara bersembunyi tanpa menyebut kata itu, cara diam, cara mendengar. Malam ketika semuanya hampir runtuh datang tanpa suara. Listrik padam lagi, tapi kali ini terasa berbeda. Lebih lama, lebih sunyi. Suamiku berdiri di ruang tamu, bayangannya memanjang di dinding. Ia menatapku, lalu anak kami. Kita harus bicara, katanya. Nada suaranya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang retak di bawahnya. Sekutuku tidak menjawab pesan terakhirku. Ponselku hanya menunjukkan tanda terkirim. Lingkaran itu kini hampir menutup sepenuhnya. Aku merasakan nyawa kami berada di ujung keseimbangan yang rapuh. Aku berdiri di antara suami yang kini tidak lagi menyembunyikan logikanya dan anak yang menatapku dengan kepercayaan penuh. Saat suamiku melangkah mendekat, aku menyadari bahwa ini bukan lagi tentang rencana atau strategi.
Ini tentang bertahan dalam satu momen yang menentukan segalanya. Situasi berbalik begitu cepat, hingga aku hampir tidak sempat bernapas. Dan dalam keheningan itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Jika aku salah langkah sekarang, kami tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Malam itu dimulai tanpa ledakan, tanpa teriakan. Hanya bunyi hujan yang kembali turun. Lebih deras dari sebelumnya, memukul atap seperti ribuan jari yang menuntut masuk. Rumah tenggelam dalam cahaya lampu darurat, redup dan kuning, membuat bayangan bergerak di dinding seolah hidup. Aku berdiri di ruang tamu, merasakan dingin merambat dari lantai ke tulang. Inilah malam yang selama ini kutakuti, dan anehnya juga kutunggu. Suamiku berdiri beberapa langkah dariku. Tidak ada lagi senyum tipis, tidak ada kepura-puraan. Wajahnya tenang, tapi rahangnya mengeras. Ia menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada celah. Bunyi kunci berputar, terdengar terlalu keras. Aku menelan ludah. Anakku berdiri di belakangku. Tangannya mencengkeram bajuku. Aku bisa merasakan gemetarnya. Kita selesaikan malam ini, kata suamiku. Suaranya datar, seolah membicarakan hal sederhana. Aku tidak menjawab. Aku tahu setiap kata bisa menjadi senjata. Aku hanya menggeser posisi sedikit, menempatkan tubuhku lebih dekat ke anakku. Ia mulai bicara, bukan dengan marah, tapi dengan penjelasan. Ia membuka semuanya dengan logika dingin yang selama ini tersembunyi di balik sikapnya yang tenang. Tentang rencana, tentang bagaimana dunia bekerja menurutnya, tentang bagaimana orang-orang seperti kami hanyalah variabel yang bisa dikendalikan. Ia mengakui hal-hal yang selama ini hanya kurangkai dalam pikiranku. Mendengarnya langsung dari mulutnya membuat dadaku nyeri, seperti luka lama yang akhirnya disentuh. Kamu seharusnya berterima kasih, katanya. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku merasakan amarah naik, tapi aku menekannya. Aku tahu ini bukan waktunya meledak. Kamu tidak pernah memikirkan kami, kataku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar di tengah hujan. Ia tersenyum kecil, senyum yang sama sekali tidak hangat. Kamu salah. Aku hanya memikirkan hasil. Anakku bergerak, sedikit saja tapi cukup, membuat suamiku melirik. Tatapan itu membuatku melangkah maju tanpa sadar. Naluri mengalahkan rasa takut. Dia tidak terlibat, kataku cepat. Apapun masalahmu, ini antara kita. Ia tertawa pelan. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Kamu masih belum mengerti, katanya. Dia alasan semuanya. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku merasakan sesuatu retak di dalam. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu sekarang. Rencana terakhir yang selama ini hanya kupendam di kepalaku harus dijalankan. Meski risikonya besar. Aku mengalihkan perhatiannya dengan satu pertanyaan. Satu-satunya yang bisa memecah fokusnya. Kamu ingat hari kita pindah ke rumah ini? Ia terdiam sejenak. Jeda itu cukup. Aku meraih ponsel dari saku, menekan tombol yang sudah kuhafal. Sinyal mungkin lemah, tapi itu satu-satunya kesempatan. Aku tidak tahu, apakah sekutuku masih bisa dipercaya? Apakah pesan itu akan sampai? Aku hanya tahu, aku harus mencoba. Suamiku menyadari gerakanku. Wajahnya berubah, bukan marah, tapi terkejut. Untuk pertama kalinya, kendalinya goyah. Ia melangkah cepat ke arahku. Aku mendorong anakku ke belakang sofa. Diam, bisikku. Ia mengangguk, matanya besar, tapi ia tidak menangis. Keberanian kecil itu memberiku tenaga. Konfrontasi berubah fisik ketika suamiku mencoba merebut ponsel. Tangannya kuat, terlatih. Aku berusaha bertahan, tubuhku bergetar, napasku terengah. Kami bergulat singkat, benda-benda jatuh, suara kaca pecah terdengar dari meja samping. Aku merasakan sakit di lengan, tapi aku tidak melepaskan. Aku tidak boleh. Anakku menjerit ketika tubuh kami menghantam dinding. Jeritan itu seperti pisau di kepalaku. Cukup, teriakku, bukan pada suamiku, tapi pada malam itu sendiri. Untuk sesaat, semuanya berhenti. Hanya hujan dan napas kami yang tersisa. Suamiku mundur selangkah. Ia menatap kami berdua.
Matanya kini gelap, tidak lagi sepenuhnya tenang. "Kamu sudah membuat ini sulit," katanya. Aku tersenyum tipis, pahit. "Kamu yang membuatnya begini." Aku mengarahkan anakku ke pintu belakang dengan isyarat kecil. Rencana terakhir itu sederhana dan putus asa. Waktu, jika aku bisa menahannya cukup lama. Jika bantuan datang. Jika dunia di luar rumah ini masih peduli. Aku berdiri di antara dia dan pintu, tubuhku satu-satunya penghalang. Ia menyerang lagi, lebih cepat. Aku menghindar, hampir jatuh. Tanganku meraba apa saja yang bisa kugunakan. Lampu meja, kursi, apapun. Aku tidak berpikir. Aku bereaksi. Setiap gerakan terasa lambat dan cepat sekaligus. Adrenalin membuat suara-suara terdengar jauh, seperti di bawah air. Ia kehilangan kendali sedikit demi sedikit. Logika dinginnya terganggu oleh kenyataan bahwa aku tidak lagi patuh. Setiap kali aku melawan, ia semakin keras, tapi juga semakin ceroboh. Aku melihat celah itu dan aku masuk. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan tekad. Anakku berlari ke pintu. Suamiku menyadarinya dan berbalik. Waktu terasa membeku. Aku berteriak namanya. Aku melompat, menarik lengannya. Kami jatuh bersama ke lantai. Sakit menyambar punggungku, tapi aku tidak melepaskan. Aku tidak peduli lagi pada diriku sendiri. Suara sirene terdengar jauh, atau mungkin hanya di kepalaku. Aku tidak yakin. Suamiku terengah, berusaha bangkit. "Ini belum selesai," katanya dengan suara serak. Aku menatapnya. Air mata mengaburkan pandanganku. "Sudah," kataku. "Untukmu sudah." Pintu belakang terbuka. Udara malam masuk, dingin dan basah. Anakku berdiri di ambang, ragu. Aku berteriak padanya untuk lari. Ia ragu sejenak, lalu berlari keluar, ke dalam hujan, ke dalam gelap. Hatiku tertinggal bersamanya, tapi tubuhku tetap di sini. Aku mendengar suara lain kini. Langkah kaki, teriakan, cahaya senter menyapu jendela. Suamiku tertawa pendek, putus asa. Ia menatapku dengan kebencian yang telanjang. "Kamu menghancurkan semuanya," katanya. Aku menggeleng. "Kamu yang melakukannya." Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Setiap detik dipenuhi ketegangan, rasa sakit, dan keberanian yang tidak pernah kukira kumiliki. Ketika tangan-tangan asing akhirnya menarikku menjauh, ketika suara-suara resmi memenuhi ruangan, aku merasa kosong. Aku tidak tahu apakah ini akhir atau hanya jeda. Aku berdiri di teras, basah oleh hujan, menatap rumah yang kini terang oleh lampu dan bayangan orang-orang. Anakku dipeluk seseorang di kejauhan. Aku ingin berlari padanya, tapi kakiku tidak bergerak. Aku hanya bisa menatap, menunggu. Malam itu, keadilan mulai terlihat, tapi dengan bentuk yang kasar dan tidak sempurna. Aku tahu, apapun yang terjadi setelah ini akan membawa harga yang mahal. Dan saat hujan perlahan reda, satu momen sunyi menggantung di udara. Aku tidak tahu apakah kami benar-benar selamat. Aku hanya tahu malam terpanjang itu belum sepenuhnya berakhir. Pagi datang tanpa suara keras. Tidak ada sirene, tidak ada ketukan pintu. Hanya cahaya lembut yang menyusup ke kamar rumah, sementara tempat kami tinggal sekarang. Rumah yang belum sepenuhnya terasa milik kami. Aku membuka mata dengan perlahan, setengah berharap akan kembali mendengar hujan dan teriakan. Tapi yang ada hanya napas anakku di sampingku, pelan dan teratur, seperti jangkar yang menahan aku di dunia nyata. Butuh waktu bagiku untuk percaya bahwa malam itu sudah lewat. Tubuhku masih bereaksi, seolah bahaya bisa muncul kapan saja. Setiap bunyi kecil membuat ototku menegang. Setiap bayangan membuatku menoleh. Aku belajar bahwa trauma tidak pergi bersama matahari. Ia tinggal, diam-diam, di sudut-sudut pikiran, menunggu kesempatan untuk mengingatkan. Anakku terbangun dan menatapku, matanya masih menyimpan sisa ketakutan yang sama dengan yang kurasakan. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya mendekat dan menyentuh lenganku, memastikan aku ada. Aku mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa aku di sini. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang terasa sangat panjang,
Aku bisa mengatakan itu dengan jujur. Hari-hari berikutnya bergerak lambat. Kami menjalani rutinitas sederhana. Sarapan yang tidak selalu habis. Jalan pagi yang singkat. Aku menemani anakku tidur siang, meski aku sendiri jarang benar-benar tidur. Pikiran-pikiranku datang dan pergi seperti gelombang, membawa potongan-potongan malam terpanjang itu. Aku tidak melawannya. Aku belajar membiarkannya lewat. Rumah lama tidak kami tinggali lagi. Ketika aku kembali ke sana untuk mengambil beberapa barang, rasanya seperti memasuki tempat asing. Dindingnya sama, lantainya sama, tapi udara di dalamnya berat. Aku bergerak cepat, mengambil yang perlu, meninggalkan yang tidak. Aku menutup pintu itu dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Bukan karena aku sudah sembuh, tetapi karena aku memilih untuk tidak membiarkannya memegangku lagi. Di rumah baru ini, segala sesuatu terasa lebih kecil, lebih sederhana. Tidak ada sudut yang terlalu gelap, tidak ada pintu yang berderit. Tapi rasa aman tidak datang dari bangunan. Ia datang perlahan, dari kebiasaan kecil yang kami bangun bersama. Dari cara anakku mulai tertawa lagi, meski kadang terhenti oleh ingatan yang tiba-tiba muncul. Dari caraku belajar bernapas pelan ketika jantungku mulai berpacu tanpa alasan jelas. Aku berbicara dengan orang-orang yang seharusnya ku percaya sejak awal. Proses itu tidak mudah. Mengulang cerita terasa seperti membuka luka yang belum sepenuhnya menutup. Tapi setiap kali aku berhenti, setiap kali aku ingin diam, aku teringat mata anakku malam itu. Aku teringat mengapa aku harus bertahan. Rasa bersalah yang dulu menggerogoti kini berubah bentuk. Ia tidak lagi menekan. Ia mendorongku untuk tetap berdiri. Anakku mulai bertanya tentang hal-hal kecil. Tentang mengapa kami pindah. Tentang ayahnya. Aku menjawab dengan hati-hati. Tidak menyembunyikan kebenaran, tapi juga tidak memaksakan beban yang belum sanggup ia pikul. Yang penting sekarang kita aman, kataku suatu malam. Ia mengangguk, memikirkan kata itu lama. Lalu ia berkata, "Aku suka aman." Aku tersenyum. Air mata menumpuk tanpa jatuh. Hubungan kami berubah, menjadi lebih sunyi namun lebih dalam. Ia tidak lagi memanggilku setiap beberapa menit, tapi ia selalu memastikan aku ada di ruangan yang sama. Aku tidak keberatan. Aku belajar bahwa kedekatan tidak selalu berarti kata-kata. Kadang ia hanya duduk di sampingku, menggambar, sementara aku membaca atau menatap jendela. Diam kami kini berbeda, tidak lagi menekan. Lebih seperti istirahat. Keadilan datang dengan wajah yang tidak dramatis. Tidak ada perayaan, tidak ada kepuasan, hanya proses panjang, ruangan-ruangan formal, dan keputusan yang dibacakan dengan suara datar. Aku mendengarkan, menerima, dan menyadari bahwa apapun hasilnya, malam itu tidak bisa dihapus. Yang bisa kulakukan hanyalah melanjutkan hidup dengan pengetahuan baru tentang dunia dan tentang diriku sendiri. Aku menyimpan beberapa benda sebagai penutup. Bukan kenang-kenangan, tapi simbol bahwa aku pernah ada di sana dan keluar. Kunci tua itu kusimpan di kotak kecil. Lalu suatu sore, aku membuangnya ke sungai. Aku berdiri lama, menonton air, membawanya pergi. Tidak ada upacara, tidak ada kata-kata. Hanya keputusan kecil yang terasa besar di dalam dadaku. Naluri seorang ibu bukan tentang keberanian yang tiba-tiba muncul. Ia tentang keputusan-keputusan kecil yang diambil saat tidak ada pilihan yang benar. Tentang bertahan ketika tubuh ingin lari. Tentang mencintai begitu dalam, hingga rasa takut, kehilangan berubah, menjadi kekuatan untuk melawan. Aku tidak selalu percaya pada naluriku dulu. Sekarang, aku belajar mendengarkannya. Bahkan ketika suaranya pelan, malam-malam masih sulit. Kadang aku terbangun dengan napas pendek, keringat dingin di punggung. Anakku kadang juga terbangun, memanggil namaku. Aku datang, duduk di sampingnya, menunggu sampai napasnya kembali teratur. Kami tidak selalu bicara, kami hanya ada. Dan untuk saat ini, itu cukup. Suatu pagi, anakku berdiri di depan pintu rumah baru kami, memegang tas sekolahnya.
Ia menoleh dan tersenyum. Bu, pintunya bisa ditutup, katanya. Aku menutup pintu itu perlahan, mendengar bunyinya mengunci. Suara itu tidak lagi membuatku takut. Ia terdengar seperti akhir yang tenang. Aku tahu luka ini akan selalu menjadi bagian dari kami. Ia akan muncul dalam cara kami memandang dunia, dalam kewaspadaan yang tidak sepenuhnya hilang. Tapi aku juga tahu kami akan baik-baik saja. Tidak karena dunia tiba-tiba menjadi aman, tetapi karena kami belajar bagaimana melindungi satu sama lain di dalamnya. Dan saat hari berjalan, saat cahaya sore menyentuh lantai rumah baru ini, aku berdiri di dekat jendela, menatap anakku yang sedang bermain. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Pintu itu sudah ditutup. Bukan untuk mengurung masa lalu, tetapi untuk memberi ruang bagi hidup yang baru.